Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji, uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Norwinda Vera Pratama, guru pendidikan agama Katolik dan budi pekerti, sekaligus mahasiswa PPG B3 tahun 2025 di LPTK Sekolah Tinggi Pastoral Kata Ketik Santo Fransiskus Asisi Semarang dengan NIP 253091321. Tempat tugas saya di SDN 22 Kedamin. Saya berasal dari Kapuasulu, Provinsi Kalimantan Barat. Pada kesempatan ini, saya akan mengambil video pembelajaran. Materi yang akan saya bawakan adalah perempuan dan laki-laki saling melengkapi. Materi kelas 5 semester ganjil. Terima kasih, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi semua. Apa kabarnya? Sekarang sebelum kita memulai pelajaran kita awali dengan doa. Ibu minta kami doa ya. Duduk yang rapi, jangan dilipat. Kita mulai berdoa. Bapa kita kudus. Saling melengkapi. Tujuan pembelajaran kita hari ini, lihat di depan. Peserta didik mampu memahami lawan jenis sebagai partner yang dianugerahkan Allah untuk saling melengkapi, bersyukur atas lawan jenis sebagai partner satu terhadap lawan jenis dan saling menghormati lawan jenis sebagai anugerah. Nah, siapa yang membaca ini? Coba kau baca, yang kuat suaranya. Yang pertama apa? Peserta
Sekarang ada pertanyaan. Yang pertama, dalam cerita kitab suci siapa yang menciptakan laki-laki dan perempuan? Siapa? Tuhan. Yang kedua, menurut kalian, mengapa Tuhan menciptakan manusia sebagai perempuan dan laki-laki? Angkat tangan, siapa yang menjawab? Melengkapi Rika, mereka? Iya. Yang ketiga, apakah kamu tahu peran dan tugasmu sebagai laki-laki dan perempuan dalam keluarga? Contoh, sebutkan. Ayo, siapa yang menjawab? Ayo, siapa yang menjawab? Rika lagi, ayo jawab Rika. Apa Rika? Perempuan atau laki-laki? Sekarang Sarah, peran laki-laki. Apa Sarah? Oke, itu peran perempuan dan laki-laki. Sekarang duduk yang rapi. Di sini ibu akan menampilkan sebuah video. Nanti kalian nonton sampai selesai. Sampai selesai dengan rapi ya duduknya ya. Tidak usah ganggu kawan yang lain. Nanti akan ada pertanyaan ya pada kelompoknya. Waktu camping sama masak, sama sebagian siswa sama dianggap mengambil kerjaan perempuan. Lain halnya dengan Silvi. Ia angkut-angkut barang dan mendirikan tenda. Sama cowok dilarang, katanya itu kerjaan laki-laki. Kadang kita bingung antara laki-laki dan perempuan, mana yang kodrat, Pengen jalan-jalan ke Yaman ini? Dulu ya. Bola aja. Pesan tiket pesawat, hotel, dan ekspresu dalam satu aplikasi. Download Traveloka app sekarang. Sumpah Pemuda, satu kami putra kampung Indonesia mengaku bersaudara yang pria dan wanita sama-sama manusia. Waktu camping, pria dan wanita sama-sama manusia. Waktu camping sama masak, sama sebagian siswa sama dianggap mengambil kerjaan perempuan. Lain halnya dengan Silvi. Ia angkut-angkut barang dan mendirikan tenda. Sama cowok dilarang, katanya itu kerjaan laki-laki. Kadang kita bingung antara laki-laki dan perempuan, mana yang kodrat, mana yang budaya. Nah, untuk membedakan keduanya, ada cara yang mudah. Coba cek aja. Jika berlaku di semua tempat dan waktu, itu kodrat. Sesuatu yang gak berubah, udah dari sananya. Misalnya, perempuan itu kodratnya melahirkan. Cek, apakah dulu dan sekarang perempuan melahirkan? Ya. Apakah di Aceh sampai Papua perempuan melahirkan? Ya iyalah. Berarti benar. Melahirkan itu kodrat. Sekarang coba ya. Perempuan itu kodratnya cuma ngerjain kerjaan dapur. Coba cek. Apakah semua perempuan di semua tempat tugasnya cuma memasak di dapur?
Ternyata di Aceh perempuan yang kerja di ladang. Bahkan sebagian suku Minang, perempuanlah yang jadi pemimpin keluarga atau marga. Sekarang cek lagi, apakah sejak dulu perempuan cuma kerja dapur? Dulu ada juga ratu-ratu yang memimpin, seperti Ratu Elizabeth di Inggris atau Sint Albert di Mesir. Ada juga perempuan yang bertempur di medan perang seperti Cut Nyak Dien. Jadi itu bukan kodrat, tapi budaya. Yang namanya budaya, beda tempat bisa beda budaya. Beda waktu bisa berubah pula budayanya. Karena kesalahan kita tentang kodrat dan budaya, sebagian kita suka terjebak sikap berikut. 1. Melecehkan atau menganggap rendah. Zaman dulu ada yang menganggap perempuan itu objek, bahkan barang yang bisa diwariskan. Zaman sekarang tindakan melecehkan bisa beragam, dari mulai bersuit-suit menggoda sampai tindakan asusila. Pornografi termasuk tindakan pelecehan, karena menganggap perempuan sebagai objek aja. Menolak pornografi berarti kita menghormati semua perempuan termasuk ibu, saudari, bahkan pasanganmu. 2. Diskriminasi, membeda-bedakan. Dulu perempuan gak boleh sekolah, tugasnya cuma di rumah. Padahal perempuan ketika menjadi ibu, dia jadi sekolah pertama bagi anaknya. Gak adil juga kalau perempuan gak boleh pintar atau berpendidikan. 3. Intimidasi, alias mengancam dan menindas. Menggunakan kekuatan fisik untuk mengancam dan memaksa perempuan menuruti keinginan laki-laki. Nah, kalau sampai tindakan ini melukai, hati-hati, bisa jadi tindakan pidana. Tapi perilaku di atas bukan cuma pada perempuan. Kadang laki-laki juga sering diperlakukan tidak adil. Misalnya, 1. Didiamkan. Kadang perempuan mendiamkan laki-laki sampai laki-laki bingung. Apalagi kalau sudah diberi jawaban, terserah, jadi serba salah. 2. Tidak dihargai. Laki-laki kadang suka berkorban dan ingin jadi pahlawan, tapi ternyata pengorbanannya gak dihargai. Buat laki-laki, itu bodoh banget. 3. Dicurigai. Kadang perempuan curiga berlebihan, dimata-matai, padahal laki-laki lebih senang diakui, dikasih kepercayaan, dan tanggung jawab. Tapi 3 hal di atas itu bisa juga terjadi sebaliknya oleh laki-laki pada perempuan. Jadi intinya baik laki-laki maupun perempuan harus memahami satu sama lain. Cari tahu bagaimana laki-laki dan perempuan merasa dihargai, lalu lakukan. Cari tahu juga bagaimana mereka merasa disakiti. Jangan lakukan itu, simpel aja. Pahami, memang ada perbedaan laki-laki dan perempuan secara biologis dan hormon yang mungkin memengaruhi emosi. Memang beda, tapi jangan dibeda-bedakan. Laki-laki dan perempuan adalah sama-sama manusia yang senang dihargai, yang saling melengkapi. Sekarang kalian dapat kelompokkan. Sera, Ino dengan Angga kelompok 1, sedangkan Ika, Yuswa dengan Tom kelompok 2. Diskusi kelompok. Ada pertanyaan. Yang pertama, apa yang diceritakan dalam video tadi? Yang kedua, apakah penting saling melengkapi antara perempuan dan laki-laki? Yang ketiga, bagaimana sikap kita sebagai orang Katolik terhadap teman laki-laki dan perempuan? Sekarang dikerjakan satu orang dalam kelompok, satu orang yang mengerjakannya ya. Tulis di kertas yang rapi. Nanti hasilnya maju ke depan. Yuk, kerjakan. Satu orang kerjakan ya, kerjakan. Ini kerjakan. Itu soalnya di depan. Soalnya ditulis. Satu orang yang nulisnya ya. Satu orang yang nulisnya, kerjakannya sama-sama dengan kelompoknya masing-masing. Tulis nama kelompoknya, jangan lupa ya, ditulis. Kelompok 1 dengan kelompok 2 namanya ditulis. Ayo. Soalnya yang di depan 1, 2, 3.
Kelompok jangan lupa ditulis. Jangan lupa ditulis ya kelompoknya. Sudah semua? Sebelum presentasi kelompok, Ibu akan membaca kitab suci dari Hakim bab 4 ayat 4 sampai 9. Pada waktu itu, Deborah seorang nabi, istri Lakido, memerintah sebagai hakim atas orang Israel. Ia biasa duduk di bawah pohon kurma. Deborah antara Rama dan Betel di pegunungan Efraim. Dan orang Israel menghadap dia untuk menghakim kepadanya. Dia menyuruh memanggil Barak bin Abion dari Kedes di daerah Naftali. Lalu berkata kepadanya, bukankah Tuhan Allah Israel memerintahkan demikian? Majulah, bergeraklah menuju gunung Tabor dengan membawa 10.000 orang Bani Naftali dan Bani Zebulun bersama-sama dengan engkau. Dan aku akan mengerahkan Sisera, panglima tentara Yabin, dengan kereta-keretanya dan pasukan-pasukannya menuju engkau ke sungai Kison. Dan aku akan menyerahkan dia ke dalam tanganmu. Jawab Barak kepada Deborah, jika engkau turun maju, aku pun maju. Tetapi jika engkau tidak turun maju, aku pun tidak maju. Kata Deborah, baik, aku turun, hanya engkau tidak akan mendapat kehormatan dalam perjalanan yang engkau lakukan ini. Sebab Tuhan akan menyerahkan Sisera ke dalam tangan seorang perempuan. Lalu Deborah bangun berdiri dan pergi bersama-sama dengan Barak ke Kedes. Ibu minta kelompok 1 presentasi kelompok yang dikerjakan tadi tentang video. Ayo, maju ke depan. Maju ke depan. Satu orang yang bacanya ya. Di tengah. Ayo. Jangan ribut di sini ya. Kalian yang ketiga apa? Ya, tepuk tangan dulu. Kita nomor 1. Peneguhan yang pertama, laki-laki dan perempuan diciptakan secara berbeda. Tetapi keduanya adalah ciptaan siapa? Tuhan. Yang kedua, Tuhan Allah menciptakan manusia, laki-laki dan perempuan berbeda adalah supaya perempuan dan laki-laki apa? Dapat saling melengkapi satu dengan yang lain. Yang ketiga, artinya mereka memiliki kedudukan yang sama di mata Allah dengan maksud agar mereka menjadi
Deborah dan Barak, Allah menegaskan siapa? Dari penindasan ayat ini menegaskan bahwa perempuan dan laki-laki dipanggil untuk bekerja sama dan saling melengkapi dalam membangun kehidupan manusia yang lebih baik sesuai dengan kehendak siapa? Kehendak Allah. Sekarang ada pertanyaan lagi. Apakah kamu sedang mengikuti pelajaran hari ini? Apa jawabannya? Senang. Yang kedua, apakah ada bagian yang sulit kamu pahami dari pelajaran hari ini? Ada tidak? Sudah paham? Yang ketiga, apakah kamu sudah paham mengenai materi yang kita pelajari hari ini? Sudah? Sudah paham? Kalau sudah paham, Ibu tanya lagi. Tentang apa tema kita hari ini? Apa? Kuat lagi suaranya. Perempuan dan laki-laki saling melengkapi. Kita lanjut. Pertanyaan lagi. Yang pertama, mengapa Allah menciptakan laki-laki dan perempuan? A. Supaya saling bersaing. B. Supaya saling melengkapi dan membantu. C. Supaya berbeda dan bermusuhan. D. Supaya hidup sendiri-sendiri. Jadi apa jawaban nomor 1? Iya, supaya saling melengkapi dan membantu. Karena Tuhan menciptakan kita manusia laki-laki dan perempuan saling membantu dan saling menghormati. Yang kedua, yang termasuk contoh peran anak perempuan di rumah adalah A. Menghargai teman laki-laki. B. Mengganggu adik. C. Tidak membantu orang tua. D. Bermain sebuahnya. Apa jawaban nomor 2? Oke, apa jawaban nomor 2? Apa jawabannya? Menghargai teman laki-laki. Kita sebagai ciptaan Tuhan harus saling menghargai, harus saling menghormati, apalagi harus saling melengkapi, apalagi saling mengasihi. Yang ketiga, sikap yang menunjukkan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan adalah A. Tidak mau bekerja sama. B. Menghargai dan menghormati satu sama lain. C. Membeda-bedakan teman. D. Mengejek teman yang berbeda. Apa jawaban nomor 3? Apa? D. Menghargai dan menghormati satu sama lain. Yang keempat, contoh tugas anak laki-laki di rumah adalah A. Merusak barang di rumah. B. Membersihkan halaman dan membantu mengangkat barang. C. Membiarkan pekerjaannya pada orang tua. D. Bermain game sepanjang hari. Apa jawabannya?
Sudah siap? Oke. Yuk, kita nyanyi. Siapa yang memimpin kamu tuh? Sarah ya?